اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, baik nikmat yang zahirah atau nikmat yang batinah, nikmat yang nampak atau yang tidak nampak, nikmat yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, nikmat yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, sebagaimana Allah beritahukan kepada kita di dalam ayatnya, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah benar-benar telah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, baik yang zahir atau yang batin. Karena ilmu ini sudah disampaikan oleh Allah kepada kita, maka kita berusaha untuk merespon dengan bersyukur. Salah satu di antara kesyukuran kita adalah kita mencoba menyibukkan lisan kita, akal kita, hati kita, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada habis-habisnya. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih yang sambil kita resapi, sambil kita nikmati. Begitu juga kalimat tahmid, begitu juga kalimat takbir, kalimat tahlil sebagai ungkapan syukur kita yang tidak ada habis-habisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa-rasanya ketika kita ingin mensyukuri nikmatnya, menurut saya hanya dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang paling tepat, ya, yang paling pas, yang paling sesuai dengan harus bagaimana kita merespon nikmat yang tidak terbatasi. Sekali lagi, mari kita sama-sama coba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir di dalam hati kita atau lisan kita atau akal kita. Dan ini merupakan bagian dari kesibukan kita. Bahkan menurut saya ini merupakan kesibukan kita yang paling inti yang di situ. Kita terus-menerus memuji yang menciptakan kita, yang memberi nikmat kepada kita secara sempurna. Dan kita juga berusaha untuk mendapatkan motivasi dari memasuki syukur itu dengan janji Allah, la azidannakum. Ini janji, ya. Dan tidak ada yang paling mampu menepati janjinya daripada yang dijanjikan oleh Allah, asalkan kita memenuhi syarat yang diminta, yaitu apa? La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidan. Ini pasti. Setiap kali kita mendengar kalimat la azidannakum, kita semakin bersemangat untuk memuji, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita di dalam Al-Quran ini contoh, ya, di antaranya adalah dari kalangan malaikat-malaikat yang sangat dimuliakan oleh Allah di sisinya, ya.
kerjakan untuk Allah adalah yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka bertasbih siang malam, dan Allah beri catatan terkait dengan ibadah mereka itu la yas'amu la yafturun. Mereka tidak pernah bosan dan juga tidak pernah futur atau mengendor, terus bersemangat ya, terus bersemangat. Apalagi Allah tidak memberikan pilihan yang lain kecuali hanya dua, sakartum atau kafartum. Sementara kalau kafartum, Allah sudah nyiapin inna adabi la syadid, langsung dalam bentuk ancamannya. Sekali lagi, mari kita perbaharui ya muamalah kita dengan Allah lewat pintu syukur ini, dan kita memohon senantiasa dengan hati kita, semoga Allah memasukkan kita ke dalam hambanya yang sedikit, seperti yang Allah katakan di dalam ayatnya, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Kemudian juga salat dan salam semua tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti ajaran beliau, memahami, meyakini, mengikuti dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kekhusyuan sampai akhir hayat kita, dengan harapan mendapatkan husnul khotimah. Para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai pertemuan pembuka yang terkait dengan materi yang insya Allah akan kita angkat, cuma saya belum berdiskusi dengan panitia ya, target dari materi ini apa, terkait dengan tafsir dan sirah ya. Bagaimana tafsir dan sirah itu akan mewujud ya, adanya perbaikan terkait dengan muamalah kita dengan Allah, muamalah kita dengan keluarga kita, istri kita, anak kita, muamalah kita dengan tetangga kita, bahkan muamalah kita dengan siapapun dan apapun ya. Para jemaah rahimakumullah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang pertama kali surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Kita mencoba nampak tilas ya. Karena bagaimana Allah mendidik utusan yang terakhir, dan ini pilihannya Allah. Nabi Muhammad ini manusia yang Allah sudah siapkan sedemikian rupa untuk rentang waktu yang panjang ya. Dan ternyata pilihan Allah jatuh kepada Nabi kita Muhammad SAW yang status sosialnya yatim, kemudian piatu, tidak punya apa-apa ya, yatim piatu, tidak punya kakak, tidak punya adik. La haula wala quwwata illa billah. Bisa kita bayangkan bagaimana Allah memilih orang yang tidak memiliki status sosial di tengah masyarakatnya karena tidak punya harta, nasabnya keputus ya, bapak ibu nggak ada, hidupnya numpang ke tempat kakeknya, untuk makan harus bekerja sebagai penggembala kambing untuk bisa makan ya kan. Dari kecil sudah seperti itu Rasulullah SAW. Maka ketika beliau diangkat menjadi nabi, di antara yang menjadikan sukuan di kalangan orang-orang musyrik Mekah, itu pertanyaan mereka, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang yang besar? Laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryatayn azim. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Taif dan Mekah? Kalau memang Quran dari Allah, kenapa dikasihkan sama
yatim piatu, nggak diberikan kepada orang yang memiliki harga yang melimpah, yang pinter mungkin dan yang ahli sains segala macam. Allah merespon kalimat pertanyaan mereka itu, ayasimuna rahmatullah. Memangnya mereka kan yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Bukan, yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu hanya Allah. Buru-buru terkait dengan urusan cahaya ini. Untuk urusan makan dan minum saja Allah yang bagi-bagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi di antara mereka kehidupan dunia mereka itu. Allah yang bagi-bagi. Betul-betul Allah yang bagi-bagi. Apalagi terkait dengan nikmat yang pamungkas, nikmat yang agung. Nikmat ini paling agung karena semua manusia semenjak diturunkannya Nabi Muhammad, kalau mereka ingin masuk surga harus ngambil nikmat ini. Ini salah satu alasan, satu-satu nikmat yang paling agung. Dan ketika Allah mensifati Al-Quran itu bukan basa-basi, memang betul-betul apa adanya. Innahu laqur'anun karim, Qur'anun majid, Qur'anun azim, Qur'anun hakim, Qur'anun mubin. Mubin sudah terang benderang, gak perlu mencari tafsiran yang rumit-rumitnya, kecuali terkait ayat yang mutasabihat, dan itu jumlahnya hanya sedikit sekali. Mayoritasnya Allah sampaikan, laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, sungguh aku sudah turunkan kepada engkau ya Muhammad ayat-ayat yang bayyinat, enggak perlu penjelasan, Pak. Ayat yang bayyinat itu yang wadihat, yang jelas ya. Yang jelas. Subhanallah. Cahaya agung yang ada di hadapan kita yaitu kitabullah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Nabi kita Muhammad SAW dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kitab ini. Rupa-rupanya terkait juga dengan sejarah sirah, yaitu sirah apa? Sirah para nabi. Sirah para nabi itu tidak terputus. Nahnu ikhwatun. Para anbiya itu semuanya bersaudara. Mulai dari Nabi Adam tersambung semuanya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW terhubung secara khusus dengan Nabiullah, salah satu dari ulul azmi dan salah satu dari Khalilullah yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis sahihnya beliau ucapkan, ana dakwatu abi Ibrahim. Coba beliau mengakui itu, intisab, status beliau terhubung dengan, coba beliau tidak mengatakan saya adalah doa dari bapak biologis saya, enggak beliau angkat. Tapi dalam konteks risalah beliau menyampaikan ana dakwatu abi, saya adalah buah dari doa orang tua saya, yaitu Ibrahim. Coba terpaut berapa ribu tahun beliau masih mengucapkan Ibrahim adalah bapaknya, ya. Karena memang keturunan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita dapatkan di surat Al-Baqarah, ya. Buah dari doa Nabi Ibrahim ketika beliau dan Nabi Ismail, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ath, ini doanya,
Rabbana. Jadi setelah Nabi Ibrahim menunaikan apa yang Allah perintahkan, meletakkan fondasi Ka'bah itu, setelah mentaati Allah baru memohon. Dan ini adab Al-Fatihah. Adab Al-Fatihah, kita di ayat pertama diajari untuk memuji Allah, ayat kedua diajari untuk memuji Allah, ayat yang ketiga diajari untuk memuji Allah, ayat keempatnya Malik Yaumiddin itu juga tamjid, mengagungkan Allah. Bayangkan di surat yang paling agung saja dari 7 ayat 4-nya tentang pujian. Maka bagaimana kita ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari interaksi kita dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama surat yang paling banyak kita baca, yaitu Al-Fatihah. Selama ini kita kurang mengevaluasi. Kita anggap kalau kita baca Al-Fatihah dalam surat kita, urusan sudah selesai. Menurut saya enggak. Mungkin hubungan kita dengan Al-Fatihah secara lafaz sudah selesai, tapi hubungan kita dengan Al-Fatihah sebagai sebuah nasihat dari Allah, apakah sudah kita selesaikan? Hubungan kita dengan Al-Fatihah sebagai obat hati, apakah sudah kita masuki? Ini perlu kejujuran kita ya. Hubungan kita dengan Al-Fatihah sebagai Al-Huda juga perlu kita evaluasi. Hubungan kita dengan Al-Fatihah terkait dengan rahmat juga perlu kita pelan-pelan ya kan, teropong ya kan, dengan ilmu Allah yang agung ini. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengevaluasinya adalah karena ayat ini disebut dengan lil mu'minin. Nah, bekal mengevaluasinya itu iman. Karena bagi yang non mukmin punya masalah serius ya dengan status atau kedudukan ayat-ayat dan surat Allah sebagai mau'izah, nasihat atau rahmat, petunjuk, obat ya. Kalau Al-Quran sebagai sebuah kitab tentang pengetahuan, orang kafir juga bisa membaca, mereka juga mengetahui. Tetapi mengetahui petunjuk saja masih tidak cukup ya. Karena banyak orang yang mengetahui petunjuk yang benar, tapi ternyata mereka tidak mampu masuk ke dalamnya, ya kan? Jadi itu ayat banyak kita dapatkan. Salah satunya adalah ayat wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Kan ajaib sekali. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum, tapi jiwa mereka itu meyakini ayat ini. Bukan hanya tahu, tapi istaiqonat anfusuhum. Hubungan hati dengan petunjuk sampai kepada level yakin saja masih belum menjamin keselamatan seseorang. Belum. Bagaimana mereka juhud ya, mengingkari, padahal hatinya itu meyakini. Maka Allah komentari, mereka mengingkari itu dengan zulman, secara zalim, uluwan, sombong. Sikap zalim dan sombong, dua. Kalau zalim pernah dialami oleh Nabi Adam alaihissalam, ulu, sombong, ini pernah dialami oleh iblis dan sampai sekarang ya. Dua penyakit ini yang menghalangi untuk bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita mencoba pelan-pelan nampak jelas ya jejak bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membina, mulai dari memilih nabinya, menyiapkan nabinya, lalu kemudian memproses. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya tidak akhir surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan sosok manusia yang instan, langsung menjadi manusia baik tanpa diproses.
Seperti misalnya doanya Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, wahai Rabbku berikan kepada saya anak yang soleh. Langsung Allah ya kan mengirim rombongan malaikat, rombongan malaikat yang beliau tidak kenal kalau mereka itu malaikat. Ketika malaikat datang, rombongan bukan 1-2 orang, laki-laki semua, dan semuanya tampan semua, gantengnya luar biasa. Subhanallah. Langsung Nabi Ibrahim meskipun tidak kenal tamunya, apa coba? Nyiapkan makanan, gak tanggung-tanggung. Faja'a bi'ijlin hanif. Ijl itu apa? Dan anak sapi, Pak. Bukan sapi besar. Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa menyembah anak sapi itu, ijl. Jadi anak sapi yang gemuk, yang bagus. Kenapa? Makanya memuliakan tamu itu dilombakan. Memuliakan tamu yang diabadikan oleh Allah di Al-Quran, Nabi Ibrahim yang disebut langsung nyiapin. Kalau kita kambing guling, ini apa? Sapi guling, Pak. Kita karena tamunya banyak. Mungkin kalau sapi besar mungkin terlalu banyak, nanti kan kambing apa sapi, anak sapi. Kemudian setelah itu mempersilahkan kepada para tamunya, silahkan ayo makan. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan para tamu itu tidak bisa menjangkau makanannya, langsung Nabi Ibrahim hatinya merespon, fa'aujasa minhum khifah. Muncul rasa takut di dalam hati Nabi Ibrahim kepada ini siapa? Ini malaikat apa, jin apa, setan apa? Belum tahu dia, Nabi Ibrahim belum tahu status mereka siapa. Baru ketika beliau takut ini ditangkap oleh tamunya, wah tuan rumahnya khawatir. Akhirnya para tamu buka kartu dia. Inna rusulu rabbik, kami adalah utusan Tuhanmu. Kami utusan, yaitu malaikat. Oh, status kita sama ya kan? Hanya mereka dari malaikat, beliau dari bangsa manusia. Tapi sebagai utusan sama. Untuk apa? Rupa-rupanya untuk mengazab kaumnya Nabi Lut. Mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Misinya yaitu untuk mengeksekusi. Dan subhanallah, dalam peristiwa yang agung itu Allah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya doanya dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim yaitu dengan anak yang halim. Sebelum Nabi Ismail dilahirkan, Allah sudah kasih tahu, kamu akan dikasih anak dengan sifat yang Allah tentukan, yaitu halim. Sifat halim itu bukan usaha manusiawiah Nabi Ibrahim. Oh ini anak saya menjadi begini karena memang saya didik setiap hari. Enggak, jangan sombong kita mengucapkan begitu, Pak. Ya, minta. Nabi aja hanya minta kepada Allah. Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli minas sholihin. Saya minta, ya Allah, tolong berikan kepada saya anak soleh. Kita nggak mau untuk memperbaiki. Seperti apa? Hanya Allah. Buru-buru terkait dengan anak kita, terkait diri kita sendiri. Kalau kita baca doa Nabi kita Muhammad SAW, beliau membaca doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulli, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ini doa ini adalah ilmunya Nabi. Dan ilmunya Nabi ini menunjukkan bagaimana hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mindset yang tertentu ya. Beliau bertawasul dengan dua asma, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dua yang sering beliau tawasuli ya Hayyu Ya Qayyum. Di rahmatika astaghits, dengan rahmatmu lah kami minta tolong. Aslih li sya'ni kulli, ya Allah baikkanlah
perbaikilah keadaan saya, kondisi saya, sya'ni kullihi, semuanya. Tolong perbaiki akal saya, hati saya, akhlak saya, perilaku saya, pekerjaan saya, semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Jadi Rasulullah tidak mau Allah menyerahkan dirinya kepada dirinya walau sekejap mata. Ini menunjukkan hubungan beliau dengan Allah hanya menggantung. Jadi betul-betul sangat sempurna sekali beliau memasuki Asmaul Husna yang di surat Al-Ikhlas itu, yaitu Allahus Somad. Allahus Somad, hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah memilih Nabi kita Muhammad SAW, sudah menyiapkannya, ya kan? Dan menurut saya termasuk kondisi beliau yatim kemudian piatu itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun kepribadiannya dan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nanti ketika kita membaca sampai di surat Wadduha, ya kan, Allah mengingatkan beliau, sikap beliau kepada yatim, sikap beliau kepada miskin, ya kan? Karena orang yang secara biologis manusia yang paling berat diuji terkait dengan kalau dari kecil sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya ayah. Apa ada yang setelah itu lagi? Enggak, itu level yang paling. Kalau sudah bapak enggak ada, ibu enggak ada, sudah. Jadi gantung ke orang lain, gantung orang lain. Mungkin itu cara Allah agar hati Rasul itu terpaut secara fitri, mungkin penyiapannya seperti itu. Karena kalau kita baca ayat secara umum, ya kan, jadi orang itu kalau kondisinya susah, ya, itu kembali kepada Allah itu gak usah dikampung komando, langsung sangat, dan baliknya itu sangat dasar sekali. Dalam ayat yang dianggap oleh Allah, diantaranya adalah orang-orang yang naik kapal kemudian berlabuh di laut, ketika kapal itu digoncang ombak, ya kan, sampai mereka semuanya putus asa, sudah yakin mereka akan binasa. Apa coba dalam kondisi seperti itu? Nah, da'awullah, kalimat da'a itu masuk itu. Mereka menyeru Allah, dan Allah beri catatan, menyerunya itu sampai kepada level yang diinginkan oleh Allah, yaitu mukhlisina lahuddin, mukhlisin. Jadi kalau kita ingin memahami lebih dalam apa itu ikhlas, silahkan kita meresapi situasi orang naik kapal yang nyaris akan karam ya, akan tenggelam. Coba keterhubungan dia menyeru Allah, kayak begitulah orang ikhlas itu. Siapapun kalau sudah menyeru Allah dengan mukhlisin, maka Allah akan menyambutnya. Falamma na'udzubillah. Jadi Allah menyiapkan Nabi kita, kemudian Allah membekali dia. Nah, bekal dalam konteks kitabullah, ternyata surat yang pertama kali Allah berikan kepada Nabi kita langsung dalam bentuk perintahnya. Dan perintah itu kalau kita lihat dan kita resapi, tidak termasuk dalam rukun iman, tidak, ya kan? Rukun Islam tidak. Tetapi perintah itu terkait dengan petunjuk yang logis, ya. Bagaimana sosok kepribadian itu akan dibangun untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan beliau. Karena sebelum turunnya surat Al-Alaq, Rasulullah SAW menjelang usia 40 tahun, 3 tahun sebelum itu beliau punya kebiasaan, yaitu tahannuz. Tahannuz itu semedi.
atau menyepi, keluar dari kesibukan bersama masyarakat ke Gua Hira. Gua Hira di tempat yang tinggi sendirian, itu di bulan Ramadan, ditemani dengan istrinya duduk di luar, ya kan. Dan subhanallah, di dalam surat juga disampaikan bahwasanya setiap kali ada fakir miskin mendatangi Rasul, ya, langsung Khadijah memberikan santunan kepada mereka. Mungkin bagi kita yang pernah ke Gua Hira susah, untuk mencapai Gua Hira itu susah. Kalau kita pikir, ngapain para fuqara itu mendatangi kayak gedung ini sampai naik gunung? Ya. Apa nggak ada orang kaya di Mekah itu yang lain-lain? Jauh lagi, ya kan? Aduh, capek. La haula wala quwata illa billah. Nanti mungkin beliau akan kebongkar ketika beliau pasca mendapatkan surat Al-Alaq, kemudian pulang ke Khadijah, lalu Khadijah menenangkan hati suaminya yang diabadikan dalam Sahih Bukhari, ya kan. Sosok Nabi Muhammad SAW itu subhanallah, ya. Wajar kalau orang fakir miskin itu mendatangi. Dan Rasulullah itu dari dulu kalau ada orang yang minta, tidak akan pernah untuk menolak itu. Sebelum jadi Nabi sudah begitu. Itu diungkap di hadis Bukhari. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun yang pertama, kemudian tahun yang kedua, begitu juga tahun yang ketiga. Di tahun yang ketiga itulah, dan kita juga tidak tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala bukan di tahun yang pertama mendatangi lalu kemudian. Jadi proses hati memasuki wilayah spiritual, nah itu ternyata proses yang panjang, ini menurut saya. Meskipun untuk masing-masing personal kita tingkat panjangnya itu berbeda-beda. Kebanyakan kita hanya memantau perkembangan pengetahuan otak ini, tapi kita belum mencoba memberikan waktu yang cukup untuk memantau perkembangan hati kita. Sudah sampai di mana perjalanan dia? Apakah sudah sampai di al-Islam? Apa sudah masuk ke al-iman? Atau masuk ke ihsan? Karena dalam hadis Jibril, ini hadis di Madinah, ya, itu begitu. Ada Islam. Terkait dengan Islam, ini pintu, ya. Kemudian iman ini dominasinya apa yang ada di dalam hati kita. Baru kemudian ihsan. Dua modal ini, Islam dan iman, ini modal untuk masuk ke wilayah ihsan. Kalau sudah masuk ihsan, kita akan mendapatkan yang Allah janjikan, seperti diungkap di surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa ihsan. Jadi balasan ihsan adalah ihsan. Jadi kita harus terprovokasi habis, menurut saya. Jadi balasan ihsan hanya satu, ihsan. Nah, ihsan Allah itu di dunia dan juga di akhirat. Tapi yang kita buru, ya, karena di dunia kita sudah sangat menikmati ihsannya Allah kepada kita. Hanya yang di akhirat ini kita yang buru. Baru kemudian tahun pertama, kedua, ketiga, dan itu di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan kita juga tidak tahu. Jadi Allah memilih tempat, memilih waktu, memilih jam, memilih situasi. Ini katanya dengan petunjuk, terkait sekali. Datanglah Jibril alaihi salam menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung memerintahkan dengan kalimat Iqra. Nabi Muhammad SAW menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ketika beliau mengucapkan saya tidak bisa baca, oleh Jibril langsung didekap, ya. Dan Rasulullah menceritakan perasaan ketika didekap itu seperti nyaris akan meninggal dunia. Bayangkan di gua malam hari, ya kan, sendirian,
kemudian didekap makhluk yang sangat besar itu, menyuruh untuk membaca. Kira-kira bagaimana, Pak? Siapapun yakin ketakutan. Dan menurut saya, kondisi hati yang takut itulah yang paling kondusif untuk menyerap kitab ini. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Satu contoh kasus saja, yaitu terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kitab Taurat di tengah-tengah Bani Israel. Allah menghadirkan situasi yang kondusif. Seperti apa? Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ingatlah ketika gunung Tursina itu kami angkat di atas Bani Israel itu, ka'annahu dhullah, sehingga gunung Tursina yang besar itu seolah-olah seperti awan. Wa dhannu annahu waqi'un bihim. Dan Bani Israel itu menduga, mereka meyakini kalau ini gunung ini akan ditimpakan kepada mereka. Coba apa kondisi hatinya? Senang kan? Nah, takut Pak. Takut. Karena Al-Quran ini fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Peringatkan dengan Al-Quran ini siapa? Yang takut ancamannya, nggak takut, nggak doyan. Nah, yang nggak takut, nggak ngerespon. Makanya kalau kita baca ayat neraka, kok hati kita nggak takut, bermasalah. Kita langsung jujur aja. Kenapa hati saya bermasalah? Ditakut-takutin pakai api, nggak takut ya. Tapi kalau giliran dari istri, oh tadi ada tamu dari polisi, saya nyari bapak. Oh polisi ada apa ya? Baru SMS saja Pak ya. Oh ada apa? Punya urusan apa? Dosa saya apa? Oh, udah. Apalagi dari KPK Pak ada surat ya. La haula wala quwwata illa billah. Sudah. Waduh. Ada masalah serius ya. Jadi kalau hati itu tidak takut, ini kurang kondusif untuk menyerap itu. Makanya sejak zaman dulu, dan menurut saya ilmu ini ilmunya Allah ya kan. Jadi Allah itu bukan hanya mampu menurunkan, enggak. Tapi Allah bukan hanya menurunkan, tapi Allah tahu kapan, bagaimana, apa. Subhanallah, detail, urusan itu detail. Dan ini yang kita banyak yang kurang perhatian ini. Nah, Bani Israel ketika mereka dalam kondisi ketakutan itu, baru muncul perintah, khudhu ma'atainakum biquwwah. Ambil yang kami datangkan kepada kamu, yaitu Taurat ini, biquwwah. Disuruh mengambil dengan kuat. Meskipun nanti kita dapatkan, oh ternyata sikap mereka bukan sami'na wa ata'na. Sudah dibegitukan pun masih sami'na wa asahina. Sudah ditakut-takutin aja begitu, apalagi enggak ya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di surat Al-Alaq ini ada dua perintah ya. Perintah pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Jadi ayat Al-Qur'an itu full ilmu, full petunjuk, full cahaya ya. Mulai dari tidak ada huruf, tidak ada lafaz yang lalu, semuanya bermakna, semuanya berbobot. Dan ini hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala spesial untuk mukminnya, untuk mukmin. Hati yang mukmin akan menyerap secara maksimal semua apa yang Allah kirim ya, lewat ayat-ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, sampai 2. Ujung Iqra adalah agar Nabi kita mengerti, memahami. Dan Allah ingin hubungan kita dengan Allah sebelum kita masuk lebih jauh harus clear ya. Harus clear. Basisnya ketika
ketika kita akan berhubungan dengan Allah harus ilmu, bukan hanya dugaan-dugaan. Sebagaimana orang-orang musyrik berhubungan dengan Allah basisnya dugaan, akhirnya tersesat. Inhum illa yadhunnun, inhum illa yakhrusun. Seperti ucapan mereka, oh malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Itu hanya dugaan. Allah komentari mereka itu yakhrusun, itu hanya dugaan. Malah bihi minal, mereka tidak punya ilmu, tidak punya info, ya. Jadi muamalah kita dengan Allah basisnya harus al-ilm. Maka perintah yang pertama kali untuk sampai kepada al-ilmu harus iqra. Menurut saya harus iqra. Karena kalau tidak membaca kita tidak dapat ilmu yang valid. Hanya memang ujung daripada iqra itu adalah agar kita mendapatkan info yang valid. Tapi sebenarnya kita juga bisa mendapatkan kita dengan mendengar, ya kan? Atau bertanya. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Atau kemudian wa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengarkan. Atau kamu sendiri warattilil Qur'ana, baca sendiri. Ujungnya kita ingin tahu maunya Allah itu apa. Kita jangan keikat dengan satu hadis yang saja, di mana Rasul menjanjikan di dalam hadis menyampaikan la aqulu lakum alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Kita jangan berhenti di hadis ini. Rugi, ya kan? Rugi. Kenapa rugi? Karena la ilaha illallah masih terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita lewat ayat, ya kan, yang harus kita ambil. Jadi Iqra, surat yang pertama kali yang Allah turunkan itu 5 ayat saja, ya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu itu adalah al-akram, yang maha mulia. Nah, kita ingin bagaimana setiap lafaz ayat itu langsung kita mencoba memprosesnya seperti yang Allah kehendaki di dalam ayat, salah satu di antaranya surat Jum'ah ayat 2. Surat Jum'ah ayat 2. Surat Jum'ah ayat 2 bunyi lafaznya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia, yaitu Allah, yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi rasulan minhum, seorang utusan dari kalangan mereka. Apa yang dikerjakan? Yatlu alaihim ayatihi. Jadi pekerjaan utama Rasul ini salah satunya yatlu alaihim. Apa kalimat yatlu alaihim? Beliau hanya membacakan nikmat yang menurut saya sudah instan. Saya tidak setuju kalau orang mengatakan Al-Quran itu tidak instan. Sudah, ini instan. Tetapi bukan untuk bagian kaki, tapi untuk hati kita, untuk hati. Kalau makanan minum ini instan, langsung kita masukkan, kita minum. Al-Quran nikmat Allah yang sifatnya instan, cuma ada cara untuk memprosesnya. Nah, kita baca di ayat yang kedua, Rasulullah yatlu membacakan ayat-ayat kepada mereka, ayati. Dan yang dikerjakan yang kedua adalah wayuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan. Karena tidak ada yang akan bisa masuk surga kecuali harus sudah bersih dulu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak ada manfaatnya kecuali bagi orang yang mendatangi Allah dengan hati yang suci, yang bersih, ya, yang suci, yang bersih. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Rasulullah SAW itu tidak punya pengalaman bermaksiat, Pak. Seumur hidup hanya 2 kali menurut beliau. Itu pun ketika beliau masih kanak-kanak, ketika itu menggembala kambing. Beliau punya keinginan untuk berbuat buruk, tapi
Tapi berbuat buruk itu seperti apa? Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, orang berbuat maksiat-maksiat yang tapi berbuat buruk yang diucapkan adalah ketika beliau sudah memelihara kambing, mengembala kambing ke gunung, ke tempat yang jauh. Dia punya teman yang juga mengembala kambing. Tiba-tiba nggak tahu apa terjadi, Allah memberikan di dalam hatinya satu keinginan. Keinginan apa? Ingin ke kota, ingin refreshing mungkin ya. Bertahun-tahun hanya mengembala kambing, mau liburan. Dia minta tolong kepada temannya agar kambing-kambingnya dijaga. Temannya, dia, saya jaga. Akhirnya beliau pergi, ya kan, akhirnya ke kampung, ke kota. Kemudian dia nanya sama orang, ini akan ada apa? Oh, ada hajatan, ada nikahan. Kalau ada nikahan biasanya rame-rame Pak ya. Kalau sekarang ada yang dangdutan apa segala macam, kawan-kawan itu. Ternyata juga begitu di zaman itu. Beliau di tempat itu mendengar rebana, masih pakai rebana Pak ya kan? Belum pakai alat-alat musik yang seperti kita ini, hanya pakai rebana saja. Lalu beliau akhirnya apa? Duduk, pengen itu, dengar melihat ya kan? Tapi baru mau mulai dan beliau baru mulai dengar sebentar, Allah timpakan ngantuk ke Rasul, akhirnya tertidur. Dan beliau terbangun ketika semuanya sudah tidak ada, orang-orang tidak ada, dan yang membangun itu adalah matahari yang menyengat beliau. Jadi bangun, ya Allah, terbangunnya karena kena sinar matahari. Dan itu 2 kali. Dan setelah 2 kali itu beliau tidak pernah punya keinginan buruk. Coba bagaimana Allah menyiapkan itu, menyiapkan Rasul SAW untuk menerima. Makanya Quran ini untuk hati yang bersih, untuk hati yang bersih. Dan Quran ini juga kalau kita jujur, yang bisa memproses ya kan, kita membersihkan hati. Meskipun secara hati kita hanya bertawakal kepada Allah, tapi secara ikhtiar kita menggunakan apa? Ayat-ayat Allah ini untuk membersihkan persepsi kita, membersihkan otak kita ini. Karena sudah terlalu banyak info yang masuk di otak kita. Tapi kita mulai dari awal, kalau baca Al-Fatihah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini harus mengoreksi nih. Mindset kita tentang Allah itu harus dikuasai oleh makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz itu. Jadi betul-betul kita meyakini Allah itu menyayangi kita, mengasihi kita, ya kan? Dan yang dilihat oleh mata kita dan yang dialami oleh kita itu merupakan wujud kasih sayang Allah yang tidak ada habis-habisnya. Ketika kita tidur, Allah jagai. Kalau kita tahu dan sadar kita dibutuhkan, maka seharusnya hati kita akan menyambut, semakin senang sama Allah, ya. Semakin mencintai Allah, semakin terpaut, semakin menggantung hanya kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi petunjuk dan sekaligus diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat 5 ayatnya surat Al-Alaq. Beliau diperintahkan untuk membaca. Dan ketika beliau mengucapkan 3 kali ma'ana biqori, kemudian dihimpit, lalu oleh Jibril dilepas lagi, lalu diperintahkan lagi Iqra, baca. Nabi Muhammad menjawab ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Lalu ditekan lagi, kemudian dilepas lagi, diperintah Iqra, saya nggak bisa baca. Kamu nggak bisa baca? Ditekan lagi sampai megap-megap ya. Allah hampir meninggal. Perasaan beliau seperti orang mau meninggal dunia. Maka setelah itu baru kemudian apa? Beliau mendapatkan 5 ayat itu. Setelah dapat, hati ketakutannya kan, beliau segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, la ilaha illallah, beliau ketakutan, langsung
menemui istrinya, dan istrinya langsung berusaha untuk menenangkan. Dan di dalam ungkapan menenangkan inilah siapa Rasul ketika belum diangkat menjadi Nabi itu terungkap, ya, yaitu apa? Wallahi la yukhzika abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu untuk selama-lamanya. Ini kesimpulan Khadijah. Berarti Khadijah itu matang sekali, Pak. Meskipun terpaut usianya 15 tahun, ya kan, dengan suaminya. Rasul 25, beliau 40, jadi 15 tahun. Panjang, jauh sekali. Seperti tradisi menikahnya nenek moyang kita, ya. Bapak saya menikah dengan ibu saya, kalau salah 10 tahun terpautnya, masih kalah dengan Nabi. Tapi bapak saya lebih tua, istrinya lebih muda. Tapi Rasul istrinya kebalikan, 40 tahun dan Rasulullah 25 tahun. Karena Khadijah meskipun 40 tahun dan sudah janda itu kalau salah 2 kali atau 3 kali. Karena suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, baru kemudian Rasul SAW, dan banyak lagi yang ingin menikahi beliau, para pembesar-pembesar, beliau nggak mau. Tapi ketika Rasul yang ini, ya, akhirnya beliau terima, ya. Karena apa? Karena kemuliaannya. Khadijah berkata kepada Rasulullah, wallahu la yukhzika, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu. Apa bukti Allah tidak menghinakan kamu? Pertama, innaka la tasilur rahim. Sungguh engkau itu adalah orang yang silaturahim. Dan menurut saya nih, kita seharusnya berusaha untuk membiasakan diri kita sama anak-anak kita untuk silaturahim sejak kecil tuh. Jadi kalau kita mau kemana-mana jangan hanya ego sendiri aja. Karena kalau kita sendiri terus, kita mati, keputus tuh kebaikan kita tuh. Kita maunya kemana-mana, anak diajak, yang bisa diajak yang di rumah, ayo ikut. Ini kakek, ini nenek, ini saudara, kakak, ini apa segala macam. Kepada orang-orang soleh diajak. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah kalau kita meninggal dunia, kebaikan silaturahmi dilanjutkan oleh anak-anak kita, ya. Karena sebagaimana dalam hadis sahih dari Ibnu Umar, ya kan, ini subhanallah, kita geleng-geleng kepala bagaimana sahabat Nabi itu menjaga kebaikan. Pernah, ini dalam hadis Sahih Muslim, ya, ketika beliau umroh dari Madinah mau ke Mekah, beliau mengendarai keledai bersama dengan rombongan. Ketika sampai di sebuah tempat, beliau berpapasan dengan seorang badui. Lalu beliau bertanya dengan orang badui yang jalan kaki ini, apakah nama kamu adalah si Fulan? Dia menjawab, iya, nama saya si Fulan. Bapak kamu si Fulan? Iya, bapak saya Fulan. Saya Fulan, anaknya si Fulan. Langsung Abdullah bin Umar turun dari keledainya, lalu keledainya diberikan kepada badui ini. Lalu kemudian ridahnya, penutup ini kan biasa kalau mau jalan jauh orang Arab pakai penutup, itu dilepas, diberikan kepada badui. Nih keledai ini untuk kamu, lidah ini juga untuk kamu. Perbuatan beliau itu diprotes oleh sahabat-sahabatnya. Kenapa engkau berikan itu semua? Padahal dia orang badui. Kalau kamu kasih sedikit saya, senangnya sudah minta ampun. Apa coba? Abdullah bin menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh saya mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, ya kan? Apa coba? Jadi beliau mendengar hadis langsung. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang kurang lebih maknanya adalah bahwasanya amalan yang paling utama adalah, ya kan, ahabbal a'mali ilallah ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi
hendaknya seseorang itu melanjutkan tali silaturahmi kepada ahlawudi, keluarga, teman dekat bapaknya. Jadi keluarganya ahlawudi itu orang-orang yang dicintai bapaknya siapa? Kalau bapaknya karena 70 tahun lebih umur meninggal ya, berarti teman-teman bapaknya juga sudah banyak yang meninggal karena usianya paling juga segitu-segitu. Berarti tinggal tersisa anak-anak mereka. Nah, kepada anak-anak mereka juga dilanjut. Nah, beliau kepada anak teman dekat bapaknya tuh bersilaturahmi dengan memberi apa? Keledai sampai dikomplain. Setelah dibacakan hadis baru semuanya terdiam. Dan menurut saya kita maunya tindakan kita itu basisnya ya kayak beliau ini. Saya begini itu karena mendengar Rasul begini. Saya begini karena saya melihat Rasul begitu. Saya begini karena melihat sahabat Rasul begini. Nah, begitu. Dan ini sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita agar proses masuknya petunjuk ke dalam hati kita itu betul-betul berjalan secara baik. Meskipun secara teori disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dengan yatlu, membaca ayat. Yang kedua wa yuzakkihim, tazkiyah. Kalimat wa yuzakkihim, jadi kalau boleh salah ilustrasikan, kalau kita mendengar ayat itu dibaca, lalu kemudian dijelaskan, lalu kita tahu, mengerti, paham, itu baru langkah awal ya. Untuk apa? Agar kita follow api. Pilihannya adalah fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Pilihan kita di depan ayat yang sudah jelas itu adalah sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut akan mengambil manfaat dari peringatan itu, alias dia akan mengikuti nasihat yang ada di dalam peringatan itu. Nah, sikap yang kedua adalah orang calon penghuni neraka itu memilih sikap wayatajannabuha, dia akan menjauh. Jadi sudah tahu baru kemudian dia menjauh. Ingat ini ayat Allah. Maka kita lihat, kalau kita ingin membaca diri, saya itu mau dibahagiakan oleh Allah atau mau disengsarakan, dimasukkan oleh sengsara, itu kita berbekal akhlak jujur ya. Lalu kita melihat respon hati kita terhadap ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Ketika hati kita tersentuh dengan ayat tertentu, mendapatkan nasihat, maka saran ulama kita, salah satu di antaranya Hasan Al-Basri, agar kita meresapi ayat itu. Jadi kita resapi ayat itu, kita renungi sampai apa? Sampai makna ayat itu menguasai hati kita. Jadi sampai menguasai hati kita. Makna ayat itu yang memerintahkan kita dan melarang kita. Dengan begitu maka ayat itu akan menjadi hujjah membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum begitu, kita masih punya PR, harus menyempurnakan proses. Nah, ini saja kira-kira para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, aku lupa lihat astaghfirullah wa lakum in haqqan fa min Allah wa in batilan fa min syaitan wallahu wa rasuluhu min burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.